Shalom, puji nama Tuhan, luar biasa hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam lindungan Tuhan dan di dalam kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita merindukan hadirat-Nya. Kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama, kita akan naikkan ucapan syukur kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat hari ini. Kami rindu Roh-Mu mengerjakan hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya biarlah ibadah yang kami kerjakan hari ini benar-benar mengandung kuasa yang daripada-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus atas hidup kami, sehingga apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan untuk Tuhan benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat kami. Bahkan kami yang sakit beroleh kesembuhan, dan kami yang mengalami persoalan masalah, Tuhan memberikan kemenangan buat kami. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
dengan ucapan syukur kepadamu, karena hati kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan lebih lagi kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Terima kasih buat karya dan kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, hatiku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Kau lihat isi hatiku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mau yang terbaik buat Allah kita, amin. Katakan kanan kirimu, ayo jangan lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
biarlah kita senantiasa bekerja di ladang-Nya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami tahu, percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan saat ini ibadah ini berguna baik untuk pertumbuhan iman percaya kami di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi tuntunan hidup kami. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini dan waktu sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah yang penuh sukacita. Saudara diberkati oleh Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, beri salam kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus baik, Engkau sangat luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita yakin bahwa seluruh dosa kita ini sudah diampuni. Amin. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mengakui, kita menyadari bahwa setiap hari kita berjuang, kita mengalahkan segala keinginan-keinginan kita yang kita tahu bahwa ini kalau kita lakukan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, berapa sering kita ini ada di dalam pergumulan seperti demikian, saudara. Dan ketika kita memiliki keinginan, kerinduan hati kita untuk kita tidak berbuat dosa, nah itu adalah sebuah anugerah di dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus, firman Tuhan berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, sesungguhnya dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, harusnya kita ini adalah sebuah ciptaan yang baru. Dan secara alami maka saya dan saudara ini tentunya tidak mau terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian sekolah minggu, katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Mengapa? Bukan karena berkatnya. Aku senang jadi anak Tuhan karena ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita bisa membedakan ini dosa, ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami yang namanya godaan-godaan di dalam kehidupan ini. Kita sadar bahwa hidup kita ini adalah bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus, sepenuhnya milik Tuhan. Maka kita harusnya menjadi pribadi-pribadi yang dengan berani berkata tidak kepada dosa. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul mengalahkan godaan dosa. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita miliki untuk kita bisa mengalahkan godaan dosa yang setiap hari saya percaya kita semua hadapi, kita semua alami. Yang pertama kita belajar dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17 ini, yaitu miliki hati yang mengenal Allah. Ayat 13-14, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Allah ini penting untuk setiap kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Untuk setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, dan kita bertekad untuk setiap hari kita bisa menang, kita bisa mengalahkan segala bentuk godaan dosa, dan kita tidak tinggal terus-menerus suka tinggal di dalam kehidupan yang penuh dosa. Pengenalan akan Allah ini penting. Bahkan Rasul Paulus dia berdoa secara khusus untuk jemaat Efesus supaya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Rasul Paulus juga berkata bahwa ketika dia memiliki pengenalan akan Allah, maka yang lain itu dianggapnya sampah, saudara. Ketika pengenalan Allah itu nyata di dalam kehidupannya, maka semua itu dianggap sampah. Semuanya itu dianggap sebuah kerugian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Allah inilah yang memampukan saya dan saudara untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, miliki hati yang mengenal Allah secara pribadi. Meskipun saudara Kristen sudah lama, tetapi kalau saudara belum mengenal Allah secara pribadi, maka kejar itu hari ini. Karena pengenalan akan Allah itulah yang akan membuat saya dan saudara kita sungguh-sungguh dengan hidup ini, kita sungguh-sungguh dengan pertobatan kita sungguh-sungguh dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Miliki hati yang mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan godaan dosa. Ayat 13 sampai 14, ayat 14 dikatakan bagian terakhir, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana kita mengalahkan setiap godaan dosa? Miliki firman Allah di dalam hidup saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara nanti baca di dalam Mazmur pasal 119 ini bagian perikop yang sangat panjang ayatnya gitu ya. Mazmur 119 itu ada sebanyak 176 ayat dan perikopnya berjudul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mau cari nasihat apapun, percaya bahwa firman Tuhan itu menyediakan nasihat apapun yang saudara butuhkan. Asalkan saudara buka hati, saudara serahkan segala pikiran saudara, tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Maka saudara pasti mendapatkan jawaban itu saudara. Beberapa saat yang lalu tiba-tiba anak saya dia sedang pegang HP, lalu dia tiba-tiba berteriak, loh ternyata ada ya firman Tuhan yang berkata supaya jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Saya sambil juga lihat HP, saya bilang, loh masa kamu baru tahu? Iya, saya baru tahu, katanya begitu saudara. Dan itu membuat dia kaget, wah ternyata ada jawabannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan miliki hati yang rindu, haus akan firman Tuhan. Maka saudara percayalah, saudara akan mendapatkan jawaban-jawaban atas segala pergumulan hidupmu. Saudara akan mendapatkan jawaban atas segala masalahmu ketika kita mau benar-benar merenungkan firman Tuhan ini. Miliki firman Allah di dalam kehidupanmu. Maka saudara dan saya bisa mengalahkan segala godaan dosa. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Saya bacakan di bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan, sabdamu teguh selama-lamanya, kekal, abadi di surga. Saudara dikasih oleh Tuhan segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan hari-hari ini semuanya akan berlalu. Hanya firman Allah itu yang kekal abadi di surga. Tidak akan pernah berakhir. Amin saudaraku. Nah itu sebabnya kalau ini sesuatu yang kekal, mengapa kita tidak mau mengisi hidup kita dengan firman Allah? Beberapa saat yang lalu seorang hamba Tuhan, dia berkata begini saudara, coba saudara renungkan, jadi dalam sebuah diskusi begitu ya, coba saudara renungkan, berapa banyak gereja itu buat ibadah doa semalam suntuk ya, kita pernah juga buat, waktu itu bukan semalam suntuk supaya doanya itu tidak menjadi suntuk gitu ya. Kita buat istilah jadi doa semalam ceria gitu ya saudara ya. Nah berapa banyak gereja buat begitu. Tapi coba hitung, apakah ada gereja yang membuat acara pembacaan firman atau perenungan firman Tuhan sampai semalam-malaman saudara. Saya kaget juga, tapi tertegur juga saudara. Karena memang tidak banyak, bahkan gereja kita juga belum pernah mengadakan pembacaan firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan semalam-malaman gitu ya. Kataman gitu ya, sampai selesai gitu ya saudara. Kita belum pernah buat itu. Artinya apa? Seringkali naturnya kita, alamiahnya kita adalah kita ini suka didengarkan saudara. Betul? Kita agak kurang telaten mendengarkan. Kita suka berbicara, kita suka didengarkan. Dan itu sebabnya tidak salah saudara suka berdoa. Tetapi mari kita refleksi dalam diri kita. Kita renungkan berapa banyak jam-jam kita habiskan untuk kita berdoa atau untuk kita membaca firman Tuhan. Harusnya berimbang, betul ya? Harusnya berimbang. Karena ketika kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan,
kita menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu, sabda Tuhan itu teguh selama-lamanya, bahkan kekal abadi di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dari itu miliki hati yang haus, rindu akan firman Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika ada di dalam dunia ini, dia mengalahkan godaan, dia mengalahkan cobaan dari iblis waktu itu pun menggunakan firman, saudara. Kalau kita tidak isi hidup kita dengan firman Tuhan, maka ketika persoalan, ketika pergumulan terjadi dalam hidup kita, ketika godaan dosa itu ada, mampir di dalam hidup kita, kita tidak punya senjata untuk melawannya, saudara. Miliki firman Allah, miliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita mengalahkan dosa, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan dosa? Yang ketiga yaitu miliki kasih akan Allah. Saudaraku, dikatakan di sini kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih terhadap Bapa itu tidak ada di dalam kehidupanmu. Miliki kasih akan Allah. Mengasihi Allah berarti kita mau mengikuti kehendak-Nya, kita mau juga mengasihi sesama. Miliki kasih akan Allah. Sebab apa, saudara? Ayat 16 berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia ada 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan perhatikan, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika kita mengasihi dunia dengan segala isinya, yaitu apa tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka kasih terhadap Bapa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah persoalan seringkali terjadi sebab kita tidak mampu mengalahkan keinginan daging, sebab kita menuruti keinginan mata dan kita memanjakan segala keangkuhan hidup yang kita miliki. Persoalan terjadi karena itu, saudara. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka dagingmu pun dikuasai oleh kehendak Tuhan. Matamu pun dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Dan hidupmu, segala keangkuhan hidupmu itu tidak ada, saudara. Karena engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Miliki kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saudara dan saya, kita bisa mengalahkan godaan apapun yang lewat, mampir, menggoda di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketiga hal tersebut yang seringkali membawa kita jatuh ke dalam dosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan semuanya bisa dikalahkan ketika hati kita ini dipenuhi kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Maka saya dan saudara, kita bisa mengalahkan segala godaan dosa dalam bentuk apapun. Amin. Miliki ketiga hal ini. Yang pertama tadi apa, saudara? Memiliki hati yang mengenal Tuhan dengan benar. Memiliki firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan
apapun yang terjadi, mengasihi Tuhan apapun yang saat ini engkau alami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dan seyogyanya kami menjadi orang-orang yang militan di dalam Kristus. Menjadi orang-orang yang tidak suka tinggal di dalam dosa. Dan itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh berkata tidak terhadap setiap godaan dosa yang mampir di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang mengenal Tuhan dengan benar. Berikan kepada kami kerinduan, kehausan, kelaparan akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekal abadi. Dan kami mau Tuhan untuk kami menempatkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sebagai penuntun langkah hidup kami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan ketika kami memiliki kasih kepada Tuhan, maka kami tidak mau melakukan dosa dalam bentuk apapun. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan Engkau mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan turun atas kita, tuntunannya yang sempurna. Itu akan menuntun kita sepanjang hari ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami boleh selesaikan ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa sukacita surgawi itu memenuhi hati kami, melingkupi seluruh kehidupan kami, dan kebenaran firman-Mu memampukan kami untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini dengan penuh sukacita. Dan sebelum kami mengakhiri, kiranya Engkau turunkan berkat atas setiap kami anak-anak-Mu. Mari angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuhlah engkau di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, sehingga dimanapun engkau berada, engkau boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupanmu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.